Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Herzman Arif dari Forum News Network. Komisi Pemilihan Umum sudah menetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk periode 2024-2029 ya. Dan keputusan dari KPU ini menyusul penolakan oleh Majelis Hakim di Mahkamah Konstitusi atas permohonan atau gugatan yang diajukan oleh pasangan 01 dan pasangan 03 ya. Berarti ada permohonan, ada permintaan atau kita sebut juga desakan dari PDIP untuk KPU tidak segera menetapkan pasangan Prabowo Gibran karena mereka saat ini tengah mengajukan gugatan di PT UN, tapi KPU kelihatannya tetap memilih terus melanjutkan penetapan itu. Dengan begitu, ya karena sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, apapun keputusan dari PT UN nanti mengenai gugatan yang diajukan oleh PDIP berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, kelihatannya tidak akan mempengaruhi keabsahan dari pasangan Prabowo Gibran menjadi presiden dan wakil presiden. Nah, saya kira itulah realitas politik yang kita hadapi hari ini. Jadi saya tahu banyak di antara Anda masih dengan tidak lega hati gitu menerima realitas bahwa Prabowo dan Gibran itu menjadi presiden dan wakil presiden. Saya kira terutama pada Gibran ya, banyak orang yang sampai sekarang masih bertanya kepada saya bagaimana ceritanya ada orang sekelas Gibran gitu bisa jadi wakil presiden kita. Dan mereka ini pasti saya paham cara berpikirnya karena bagaimanapun juga kendati sekarang ini wakil presiden itu disebut ban serep ya, karena memang konstitusi kita menyebutkan seperti itu, artinya ya ini dia jadi pajangan saja, kalau diperlukan dia bisa dipakai, kalau tidak diperlukan ya dia cukup parkir. Jabatannya sih keren gitu ya sebagai wakil presiden, tapi perannya tidak akan besar. Tetapi jangan lupa konstitusi kita itu juga mengatur bahwa jika terjadi halangan, presiden berhalangan tetap, meninggal dunia atau mengundurkan diri, itu yang menjadi presiden adalah wakil presidennya ya. Jadi artinya kalau terjadi apa-apa pada Pak Prabowo itu mau tidak mau bangsa ini harus menerima realitas bahwa dipimpin oleh Gibran. Netizen mengolok-oloknya, ya nggak perlu sekolah tinggi-tinggi karena cukup dengan IP 2,5 saja menjadi wakil presiden begitu ya. Ya itulah nasib kita ya. Sekarang Anda silakan merenung mengapa bangsa ini mendapatkan seorang pemimpin seperti ini, karena saya kira dalam ada geopolitik maupun di dalam agama juga diajarkan bahwa sebuah kaum, sebuah bangsa itu mendapatkan pemimpin ya seperti bagaimana mereka kehendaki. Jadi Anda boleh menolak bahwa gua nggak mendukung Gibran, tapi realitasnya entah dengan bagaimana caranya juga dengan kecurangan dan sebagainya, akhirnya yang dipilih itu ya Prabowo dan Gibran. Itulah realitasnya. Nah, mari kita saya ajak Anda untuk kalkulasi sekarang bagaimana dengan kira-kira prediksinya pemerintahan Prabowo Gibran ini ke depan seperti apa. Saya sebutkan bahwa ya kelihatannya Pak Prabowo akan mengambil peran yang sangat dominan, dan ini memang karakter dan gaya kepemimpinan dari Pak Prabowo seperti itu, sangat sangat dominan. Jadi artinya kemungkinan Gibran juga tidak akan punya peran besar. Nah, yang juga cukup menarik itu bagaimana konfigurasi pemerintahannya Prabowo Gibran ini. Kalau kemarin-kemarin itu kan kelihatan sekali Prabowo itu dan Gerindra berusaha untuk menarik PDIP bergabung dalam pemerintahan. Tetapi kelihatannya posisi Ibu Megawati bersama PDIP itu sekarang ini sampai hari ini setidaknya itu masih memutuskan, masih belum lega hati menerima pemerintahannya Prabowo Gibran, dan karena itu ya akan berada di luar pemerintahan karena melanjutkan gugatan di PT UN dan menyatakan bahwa syaratnya nanti kalau apakah akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau Prabowo Gibran itu setelah Rakernas pada tanggal 25 Mei nanti gitu ya. Dan kemungkinan juga sekarang muncul juga wacana untuk kembali mungkin akan menghidupkan kembali hak angket. Saya kira ini memang semacam upaya atau semacam sinyal dari PDIP bahwa mereka tidak ingin bergabung dengan pemerintahannya Prabowo Gibran dengan cara menunda-nunda itu ya. Dan
mungkin selalu saya menyebutkan bahwa faktor utamanya bukan faktor Prabowo dengan Ibu Megawati, tapi faktor dari Gibran dan Jokowi. Tetapi saya kira dengan perkembangan terbaru ini, kalau kita lihat kemarin kan Pak Prabowo tidak lama setelah penetapan KPU itu, kemudian pada siang harinya itu langsung berkunjung ke Dewan Pimpinan Pusat PKB, bertemu dengan Caimin. Kalau versinya Prabowo, dia diundang oleh PKB dan dia memenuhi undangan itu. Nah, dari situ kita sudah mulai dapat gambaran tampaknya ini Prabowo dan Gerindra itu sudah melupakan PDIP, dan kemudian sekarang dia menarik PKB untuk masuk ke dalam pemerintahnya. Sementara PKS, bagaimana nasib PKS? Ini sohib lama dari Pak Prabowo. Kelihatannya sejauh ini belum ada langkah konkret dari Pak Prabowo untuk juga menarik PKS atau sekedar berkunjung pada PKS, karena seperti dikatakan oleh Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi, ya mereka dengan senang hati kalau Pak Prabowo akan berkunjung. Tetapi sampai sekarang belum ada pernyataan dari Pak Prabowo ataupun Gerindra itu akan berkunjung ke PKS. Jadi artinya sebenarnya apa? Kelihatannya sekarang ini dengan menarik Nasdem ke dalam pemerintahan, dan sebelumnya itu dengan Nasdem, ya Prabowo bersama koalisi 02 ini kelihatannya sudah melupakan PDIP, dan kemudian akan menyisakan di luar kabinet itu sebagai oposisi ya PDIP dengan PKS. Itu kalkulasi sampai hari ini. Nah, coba mari kita simak dulu ya bagaimana Muhaimin menyampaikan pernyataannya, bagaimana Prabowo menyampaikan pernyataannya, karena kok kemudian media-media, saya baca di media-media ini semua menyimpulkan bahwa PKB itu bergabung dengan, sudah dipastikan bergabung dengan pemerintahannya Prabowo. Ada yang menyebutnya berharap, ada yang menyebutkan PKB memutuskan bergabung dengan pemerintahannya dari Prabowo. Tapi kalau kita simak ketika mereka berdua ini menyampaikan pidatonya setelah bertemu di DPP PKB, saya kira memang tafsir media juga tidak terlampau salah, karena kendati tidak muncul pernyataan tegas dari Caimin, tapi justru pernyataan yang tegas itu datangnya dari Prabowo Subianto. Jadi kan artinya sebenarnya ya PKB itu kan sangat tergantung pada Prabowo. Kalau Prabowo mau narik, ya mereka dengan senang hati bergabung gitu. Kira-kira mereka tidak ingin terkesan menyorong-nyorongkan diri untuk diterima oleh Prabowo Gibran dan koalisi 02. Coba kita simak dulu bagaimana pernyataan dari Caimin. PKB sangat berterima kasih, bangga dan merasa terhormat Pak Prabowo hadir berdiskusi sekaligus memberi kesempatan kepada PKB mengucapkan selamat secara langsung. Kalau kemarin kita mengucapkan selamat melalui media, melalui YouTube, hari ini alhamdulillah PKB bisa menyampaikan selamat secara langsung kepada Pak Prabowo sebagai calon presiden yang terpilih pada pemilu 2024 ini. Yang kedua, PKB dan Gerindra sebagai partai yang selama ini bekerja sama di parlemen maupun di eksekutif ingin terus bekerja sama lebih produktif lagi. Apalagi Pak Prabowo sebagai presiden terpilih akan menghadapi berbagai agenda pembangunan yang begitu menantang di masa yang akan datang. Bagi kepentingan itu maka kesuksesan pembangunan adalah kesuksesan yang diharapkan seluruh rakyat, dan PKB ingin rakyat tersenyum bahagia ke depan karena kemajuan dan kemakmuran. Yang ketiga, kita berharap PKB dan Gerindra terus menjalin kerjasama dalam berbagai bidang legislatif maupun di berbagai ikhtiar mewujudkan suksesnya menuju masyarakat adil dan makmur.
Tadi PKB juga menyampaikan kepada Pak Prabowo sebagai presiden terpilih 8 agenda perubahan PKB, di mana 8 agenda PKB diserahkan kepada 08, kira-kira begitu, untuk menjadi bahan perjuangan sekaligus agenda secara khusus bagi pemerintahan Pak Prabowo di masa yang akan datang. Nah, bagi Anda yang terbiasa memahami cara politisi berkomunikasi, saya kira ya memang tidak bisa ditafsirkan lain. Kemudian kalau Caimin memang ingin bergabung dengan pemerintahannya Prabowo. Jadi media nggak terlalu salah kalau menyimpulkan semacam itu. Karena tadi kan dia menyatakan bahwa PKB dan Gerindra ini sudah lama bekerja sama dalam pemerintahannya Jokowi. Dan kemudian juga mereka berharap akan tetap bisa bekerja sama. Pada waktu sambutan tadi Cak Imin menyatakan di legislatif, ya dia menyebutnya seperti itu. Tapi dia menyinggung bahwa dia juga pernah bekerja sama di dalam pemerintahnya Jokowi selama periode terakhir ini ya gitu. Dan ini saya kira bahasa diplomatis dari Cak Imin, dan apalagi kalau mengingat hubungan antara Cak Imin dan Prabowo itu kan sebenarnya juga cukup dekat ya, karena jauh sebelum terbentuk koalisi 02 itu mereka berdua ini PKB dan Gerindra itu sudah membentuk koalisi yang waktu itu kita ingat tidak salah saya singkatannya KKIR ya, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Ini akronim dari Partai Kebangkitan Bangsa dan Gerindra, Partai Gerakan Indonesia Raya. Nah, pada waktu itu kan mereka atau tepatnya PKB itu berharap agar Muhaimin Iskandar diusung sebagai wakil presiden dari Prabowo Subianto. Tapi kan Prabowo sampai kemudian sebelum akhirnya PKB hengkang dari koalisi itu kan tidak sama sekali tidak memberikan kepastian ya. Rupanya kita baru tahu belakangan bahwa Prabowo itu memang menunggu keputusan dari Jokowi untuk memasangkan Gibran bersama dengan dia gitu ya. Nah, akhirnya karena tidak kunjung ditetapkan menjadi calon wakil presiden dari Prabowo, kan kemudian PKB hengkang dan bergabung bersama dengan koalisi perubahan. Dan kemudian di situ diusung menjadi calon wakil presiden dari Anies Baswedan, dan bergabungnya PKB ini yang membuat kemudian Demokrat hengkang dan bergabung dengan kubu paslon 02. Nah, itu dari pernyataan Caimin tidak secara langsung menyatakan bergabung. Tapi kalau kita simak dari pidatonya Pak Prabowo, kelihatannya memang langsung konkret ya itu akan bergabung. Terima kasih saya diberi kesempatan sekarang ini. Saudara-saudara sekalian, saya mendapat kehormatan siang hari ini diundang di DPP Partai Kebangkitan Bangsa berjumpa dan berdialog dengan pucuk pimpinan PKB, khusus pada hari ini, di mana tadi pagi di KPU secara resmi saya menerima ketetapan KPU sebagai hasil dari proses konstitusional kita, proses pemilihan umum, di mana saya menerima ketetapan sebagai presiden terpilih Republik Indonesia periode 2024-2029 bersama wakil presiden terpilih Saudara Gibran Rakabuming Raka. Saya pada kesempatan itu mengucapkan terima kasih ke semua pihak, dan terutama saya sangat menghargai, sangat menghormati, sangat terkesan dengan kehadiran Saudara Anies Baswedan dan Saudara Muhaimin Iskandar sebagai paslon 01 hadir di situ bersama-sama menerima keputusan KPU. Di situ saya katakan dan saya tegaskan kembali di hadapan saudara-saudara kita dari PKB
bahwa pemilu sudah selesai. Kontestasi yang sudah kita laksanakan adalah bagian dari demokrasi, kedaulatan rakyat. Demokrasi adalah sistem negara, sistem bernegara yang telah dipilih oleh rakyat Indonesia, oleh pendiri-pendiri bangsa dan oleh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia menghendaki sistem bernegara berdemokrasi, berkerakyatan, berdasarkan kedaulatan rakyat. Kedaulatan adalah di tangan rakyat. Dan wujud dari kedaulatan rakyat itu adalah di pemilihan umum. Tahap itu sudah selesai. Kontestasi kemarin cukup tajam. Dan kontestasi demokrasi harus tajam. Dan kita melaksanakan itu. Kita hadir di debat, ya kan? Debatnya kadang-kadang panas, ya kan? Tapi itu menurut saya bagus, baik. Rakyat kita ingin melihat pemimpin-pemimpin mereka, calon-calon pemimpin mereka adu argumen, adu gagasan. Dan itu sudah kita laksanakan. Kemarin PKB berada di paslon yang bersaing sama kubu saya. Persaingannya menegakkan juga. Tapi itulah, saya tidak tahu ilmunya Gus Imin apa gitu. Walaupun persaingannya ketat, tapi kita tetap senyum. Ya. Nah inilah menurut saya yang diharapkan rakyat. Ini yang dituntut rakyat. Pemimpin-pemimpinnya harus adu gagasan, harus bersaing dengan keras. Tapi di ujungnya sudah pertandingan selesai, dan saya anggap sudah selesai, dan memang sudah selesai. Sekarang kita harus melihat ke depan, bekerja untuk rakyat. Sekarang tahapnya kerjasama untuk rakyat, dan saya sangat besar hati, saya sangat terima kasih. Saya diundang ke sini dan saya menerima tadi pernyataan bahwa PKB ingin terus bekerja sama dengan Gerindra, dengan Prabowo Subianto untuk mengabdi demi kepentingan rakyat kita semuanya. Saya kira itu inti dari pertemuan siang hari ini. Kita ingin bekerja sama untuk sebesar-besarnya kebaikan dan kepentingan rakyat kita. Jadi tadi itu meskipun tidak disebut dengan ajakan resmi bergabung seperti ketika Pak Prabowo bicara dengan Surya Paloh pada waktu dia mengunjungi DPP Partai Nasdem waktu itu, bahwa dia akan selalu mengajak bergabung. Tapi yang jelas di situ disebutkan bahwa ya mereka ingin melanjutkan terus kerjasamanya ya Pak Prabowo. Jadi ini tidak ada tafsir lain bahwa ya PKB itu dipinang atau diundang untuk masuk pemerintahnya Prabowo Gibran. Nah ini saya kira kalau dari sisi Pak Prabowo ini tentu saja tetap seperti semangatnya semula, dia ingin meniru Pak Jokowi untuk menggabungkan kekuatan-kekuatan politik di parlemen itu yang dominan sehingga pemerintahnya nanti tidak digoyang. Jadi kan karena kalau sekarang ini ya dengan menyisahkan katakan PDIP dan kemudian PKS ini kan di parlemen tetap ada oposisi, tetapi oposisi itu tidak akan mempengaruhi apapun keputusan dari pemerintah ya, karena sekarang ini kan kursi di parlemen bertambah ya, 580 kursi seingat saya begitu, dari sebelumnya 575. Kalau berdasarkan hitung-hitungan sementara ini PDIP itu diperkirakan akan meraih 110 kursi, tetap yang terbanyak di DPR, tetapi ini turun drastis dari Pileg tahun 2019 yakni 128 kursi, ada 18 kursi hilang.
Sementara PKS ini naik tapi tidak cukup signifikan karena sekarang ini dia meraih kursi itu 53 kursi, 52 atau 53 kursi begitu ya yang kita menunggu penetapan. Jadi artinya total kalau katakanlah nanti PKS digabungkan dengan PDIP itu total suara mereka itu hanya 163 kursi atau 162 atau 163 kursi. Jadi ya kira-kira sama dengan oposisi yang lalu, hanya lebih jumlahnya lebih banyak ketika PKS bersama dengan Demokrat itu ada di sebagai oposisi. Artinya praktek-praktek pembahasan perundang-undangan dan berbagai program pemerintahan Prabowo Gibran ini nanti ketika masuk di parlemen akan sama dengan pemerintahnya Jokowi. Semua apapun keputusan yang mau dimaui oleh pemerintah itu akan lolos di parlemen begitu ya. Inilah yang sebenarnya menjadi persoalan serius buat kita. Tetapi dengan adanya PDIP di oposisi itu memang kita berharap akan sedikit lebih berwarna ya di parlemen ya, mengingat bagaimanapun PDIP ini kan cukup militan. Tetapi konfigurasinya yang cukup menarik adalah kalau kemudian ada PDIP dan PKS itu kan ini artinya oposisi ini kutubnya sangat berbeda banget. Yang satu kanan luar, PKS ini kanan luar, sementara kemudian PDIP itu kiri luar. Nah, tentu saja pasti akan banyak sekali kepentingan-kepentingan yang berbeda di antara mereka ketika bicara soal agenda-agenda di parlemen. Tetapi bukan berarti PKS dan PDIP tidak bisa bekerja sama karena sudah dibuktikan misalnya di beberapa tingkat daerah itu mereka pernah bekerja sama di tingkat pilkada ya, baik pilgub maupun pilkot dan pilgub pilbub ya, pilihan bupati ya. Tapi kalau kita ingat jejak lamanya itu Hasto misalnya, Sekjen DPP PDIP Hasto kan sudah sejak lama menyatakan bahwa mereka itu tidak mungkin bisa kerjasama dengan PKS karena secara ideologi itu berbeda. Tapi saya kira nanti kepentingan politik itu ya pasti akan terjadi pilihan-pilihan yang pragmatis di mana mereka tetap bisa bekerja sama ketika agenda yang mereka usung itu sama, apalagi kalau kemudian berhadapan dengan pemerintah. Jadi saya kira pilihan ini buat pemerintahan Prabowo kalau menyisakan di luar parlemen itu di kubu oposisi itu PDIP dan PKS ini ya pilihan yang cukup cerdas. Kenapa? Karena kalau toh mereka ada oposisi tapi ini oposisi yang tidak cukup solid gitu. Apalagi jumlahnya juga kecil. Nah, mengapa kemudian pertanyaannya kenapa misalnya Pak Prabowo sekarang ini akhirnya memutuskan katakanlah melupakan untuk menggandeng PDIP karena sebelumnya kan kelihatan sekali kalau Pak Prabowo ingin bersama Gerindra itu ingin mempertemukan Ibu Megawati dan Pak Prabowo dan artinya itu akan menarik PDIP ke dalam pemerintahan. Saya kira ini ada banyak faktor ya yang faktor utama itu saya kira pasti perseteruan antara Ibu Megawati dengan Pak Jokowi. Jadi kelihatannya dari PDIP sendiri juga selama masih ada Gibran di situ itu akan jadi persoalan yang serius ketika mereka akhirnya masuk dalam pemerintahan. Merugikan itu buat PDI citranya karena kalau toh dia masuk ke kabinet paling hanya dapat berapa 1-2 kursi misalnya atau 2 kursi dah minimal. Tapi kan kemudian citra dari PDIP itu yang tidak konsisten akan semakin makin kuat gitu ya. Jadi dia termasuk partai-partai yang pragmatis dan ini saya kira merugikan. Kalau kemudian dia mengambil posisi sebagai oposisi dan kemudian terus menyuarakan kepentingan-kepentingan rakyat secara kritis, saya kira dalam 5 tahun yang akan datang itu PDIP itu akan menuai hasil yang cukup besar. Jadi kalkulasinya saya kira mungkin dia akan kehilangan sumber-sumber di pemerintah, sumber-sumber daya di pemerintahan, tetapi di parlemen dan di grassroots dia akan kuat gitu ya. Ini dari sisi PDIP. Nah, bagaimana dari sisi koalisi 02? Saya kira dari sisi 02 juga faktor Jokowi dan Gibran juga pasti dengan situasi sekarang mereka juga akan lebih merasa nyaman kalau tidak ada PDIP di dalam pemerintahan karena seperti dikatakan oleh Komarudin Watubun kan Jokowi dan Gibran itu sudah tidak lagi diakui sebagai kader PDIP dan hubungan ini dalam sekali ya luka yang ditinggalkan oleh Jokowi dan keluarganya itu terhadap Ibu Megawati dan PDIP. Saya kira sampai kapanpun mereka nggak bisa menerima soal ini gitu. Nah itu dari sisi Pak Jokowi. Sementara di situ kan kita lihat ada juga Golkar, ada Demokrat misalnya. Golkar jelas dia merasa akan lebih nyaman kalau PDIP tidak di dalam pemerintahan karena ini pasti akan jadi rival yang cukup berat di dalam koalisi dan
Apalagi kan targetnya dari Golkar itu dia ingin mendapatkan kursi minimal 5 kursi menteri, ya kalau bisa sampai 8 gitu. Dan kalau kemudian harus dibagi dengan PDIP ya jatah dari Golkar itu berkurang. Itu dari sisi Golkar ya. Jadi artinya dengan tidak adanya PDIP maka Golkar sekarang yang menjadi meraih kursi terbanyak di parlemen terbanyak kedua setelah PDIP itu akan sangat dominan di koalisinya Prabowo. Padahal tadinya dengan masuknya PDIP tentu Prabowo bisa membuat perimbangan antara Golkar dengan PDIP. Jadi Golkar tidak akan dominan banget. Tapi dari sisi Golkar tentu dia akan senang kalau PDIP tidak masuk ke dalam pemerintahan. Demokrat, saya kira sebenarnya di sisi Demokrat ini kan juga punya hubungan yang tidak enak dengan Ibu Megawati. Dari sisi Pak SBY-nya saya kira mungkin masih bisa tetap menerima walaupun juga tidak sepenuhnya. Tapi dari sisi Ibu Megawati juga merasa tidak nyaman berada di kabinet bersama dengan Partai Demokrat, itu seperti itu ya. Sama saya kira hitung-hitungannya juga PAN dan sebagainya yang berharap dapat kursi yang cukup banyak, apalagi Prabowo waktu itu pernah secara bercanda menyatakan kemungkinan besar dia akan memberikan jumlah lebih banyak dari yang diminta PAN, ya dipastikan itu jatahnya juga akan berkurang kalau PDIP masuk di pemerintahan. Jadi dari sisi itu kelihatannya ya karena Prabowo sudah berusaha berkali-kali untuk mendekati PDIP, tapi PDIP tetap dalam tanda petik jual mahal begitu, dan kemudian faktor partai-partai dalam koalisi 02 juga merasa ya kalau PDIP masuk gitu kepentingan mereka banyak dirugikan. Kita bisa sampai saat ini setidaknya kita bisa ngambil kesimpulan ya PDIP tidak akan masuk dalam pemerintahan. Kenapa saya menyebutnya sampai saat ini? Karena kan ini kabinet itu baru akan resmi itu bekerja atau ya dibentuk itu tanggal 20 Oktober 2024 bersama dengan pelantikan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden. Nah, soal PKS nih yang saya kira menarik ya. Karena kalau dengan Prabowo pribadi, saya kira PKS juga punya hubungan yang cukup kuat karena selama 2 kali Pilpres 2014 dan 2019 kan PKS itu mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Hanya saja kan ketika kemudian mereka kalah pada Pilpres 2019, Prabowo dan Sandi masuk ke pemerintahan, PKS ditinggalkan di luar. Jadi dari sisi PKS ini meskipun ada harapan seperti dikatakan oleh sekjennya PKS Abu Bakar Al-Habsyi, tetapi kita tahu bahwa proses pengambilan keputusan di PKS itu bukan pernyataan presiden, bukan pernyataan apalagi sekjen. Mereka diputuskan di Majelis Syuro ya, dan mereka sebutnya DPTP apa ya, Dewan Pimpinan Tertinggi Partai atau apa singkatannya. Tapi yang jelas mereka itu akan memutuskan apakah mereka bergabung dalam pemerintahan Prabowo Gibran atau tidak. Itu bukan pernyataan, kita tidak bisa pegang pernyataan dari presiden partai ataupun hanya sekjen, tapi kita harus menunggu keputusan dari musyawarah di Majelis Syuro. Nah, soal apakah PKS bergabung tidak dengan pemerintahan itu kan ketika kemarin Surya Paloh bertemu dengan presiden PKS Ahmad Saihu di kantor Partai Nasdem di Nasdem Tower di kawasan Gondangdia, Jakarta, kan Pak Surya Paloh menyatakan bahwa dia mengajak PKS untuk merenung, untuk mempertimbang-timbangkan apakah PKS itu akan bagus kalau PKS bersama Nasdem akan berada di pemerintahan atau bersama tetap di luar koalisi. Saya kira ini diplomasi dari Pak Surya Paloh saja ya, karena sudah dipastikan Nasdem itu akan bergabung dalam pemerintahannya Prabowo Gibran. Hanya saja Nasdem itu membuka opsi untuk tetap kerjasama di pilkada serentak yang akan berlangsung pada tahun 2024 ini juga ya, pada bulan November. Nah, jadi dari sisi PKS sendiri di dalam itu saya kira juga banyak yang tidak ingin juga bergabung dengan pemerintahannya Prabowo Gibran. Tetapi saya kira PKS, para petinggi PKS juga sudah merasakan sekian lama berada di oposisi itu ya cukup berat karena banyak sumber daya yang mereka tidak bisa dapatkan, sumber daya pemerintahan yang mereka tidak bisa akses. Jadi saya kira di PKS sendiri juga pasti terjadi dualisme gitu, ada yang ingin seperti kubunya sekjen yang sejak awal kelihatan ingin bergabung dengan pemerintahan, dan ada kubu-kubu lain di luar itu terutama yang pendukung Anies itu yang tidak ingin mereka bergabung di dalam pemerintahan. Nah, bagi partai koalisi yang lain tentu saja juga mereka tidak punya kepentingan untuk PKS bergabung dalam pemerintahan. Sekali lagi karena itu akan mengurangi jatah mereka juga, dan
buat mereka kalau toh PKS ditinggalkan di luar pemerintahan dan berada di oposisi bersama dengan PDIP kan tidak lagi membahayakan soliditas dan kekuatan dari partai-partai pendukung koalisi 02 karena nanti konfigurasinya ini kan jadi bertambah ya. Ada Gerindra, ada Golkar, PAN, Nasdem dan partai-partai non parlemen seperti PSI, Gelora dan juga PBB. Sekarang ini kan bertambah dengan Nasdem, kemudian PKB, P3 ini saya nggak tahu apakah kita perlu hitung atau tidak karena dia tidak lolos juga di parlemen. Tapi sekarang kelihatannya juga mereka mencoba merapat di 02 di Prabowo Gibran. Tapi apakah mereka dapat konsesi di pemerintahan sama seperti PKB dan Nasdem? Saya kira kalau toh ada pun juga tidak cukup signifikan karena ya tadi partainya tidak lolos parlemen. Beda dong dengan partai lain yang tidak lolos parlemen tapi sejak awal mendukung Prabowo Gibran seperti PSI, Gelora dan PBB begitu. Ini kalkulasinya saya kira semacam itu. Nah, pertanyaan penting sekarang bagaimana dengan nasib Anies Baswedan? Karena sudah PKS sendiri sudah tegas menyatakan dia tidak akan mengusung Anies. Tidak seperti itu disebutkan, tapi pada waktu itu kan Presiden PKS menyatakan ini sudah waktunya untuk Anies Baswedan balas budilah kepada PKS karena pernah diusung menjadi Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 sukses dan sekarang juga diusung menjadi calon presiden dari PKS tapi gagal begitu. Jadi artinya ini waktunya bagi PKS yang sekarang memperoleh suara tertinggi di DKI Jakarta itu untuk mengajukan calon independen sendiri. Sementara kalau Nasdem itu yang menyatakan bahwa membuka kemungkinan seperti dikatakan Surya Paloh untuk mengusung Anies menjadi calon gubernur DKI Jakarta, saya kira ini ya basa-basi politik kan Surya Paloh menyatakan sampai sekarang kita belum putuskan karena memberi waktu kepada Anies untuk berpikir apakah akan maju pilkada DKI Jakarta atau tidak karena katanya ini terlalu cepat untuk dilakukan itu. Tapi dengan bergabungnya Nasdem ke pemerintahnya Prabowo, saya kira untuk gubernur DKI Jakarta itu mereka pasti akan juga mendengar apa yang menjadi opsi dari Prabowo. Apakah mereka juga punya calon sendiri atau kemudian ada calon dari Partai Nasdem yang bisa dikompromikan antara dengan Gerindra. Sementara kalau Anies untuk masuk ke dalam pemerintahnya Prabowo, saya kira sejauh ini saya yakin itu tidak akan terjadi ya. Karena apa? Karena bagaimanapun juga ini Anies tentu saja buat partai politik dan juga buat Prabowo tidak cukup signifikan karena dia tidak punya partai-partai politik. Betul pendukungnya Anies itu cukup besar, tetapi kan sekarang yang mereka hitung itu adalah kekuatan politik di parlemen. Jadi kelihatannya Anies ya tidak akan maju pilkada DKI karena tidak ada partai-partai yang mengusungnya. PKS sudah menyatakan tidak. Kemudian Nasdem secara diplomasi menyatakan itu, sementara PKB juga menyatakan mempertimbangkan itu. Tapi saya kira sekali lagi karena dia bergabung dalam pemerintahan Prabowo, dia pasti akan lebih mendengar apa maunya Gerindra dengan pilkada DKI Jakarta dan hampir dipastikan bahwa Gerindra tidak mungkin mengusung Anies Baswedan menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Jadi pilihannya menurut saya yang juga kami sampaikan di FNN bersama dengan Bung Rocky, baiknya ini Anies ya membentuk partai sendiri karena dia kan punya basis massa yang cukup kuat, terutama kalau kita lihat dari program Desak Anies beberapa waktu yang lalu itu kan banyak sekali anak muda yang menjadi pendukung dia dan saya tahu bahwa sampai sekarang komunitas itu masih solid dan masih secara berkala bertemu dan berkomunikasi dengan Anies Baswedan. Ini menarik loh opsi ini ya. Jadi memang pilihannya kalau mau masuk ke dalam politik ya harus total, tidak seperti sekarang dia tidak menjadi kader partai manapun tapi kemudian mendapatkan tiket maju pilpres. Saya kira situasinya sekarang itu jadi berubah. Kira-kira itu bayangan yang kita tentang pemerintahnya Prabowo Gibran mendatang. Nah, soal bagaimana nanti apakah pemerintahan itu bisa bekerja, apakah kemudian ada goncangan-goncangan politik dan ekonomi dan geopolitik global dampaknya terhadap pemerintahan itu nanti itu bab yang berbeda. Sampai ketemu lagi ya. Saya Arif, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.